Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Askan, kisah kali ini masih tentang kisah sahabat Nabi yang sangat fenomenal. Kisah seorang pemuda yang terkenal di langit, Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini tentang seorang pemuda yang tinggal di Yaman, seorang pemuda yang miskin, seorang pemuda yang memiliki penyakit kulit, yaitu kalau orang-orang kita mengenal penyakit ini dengan somplak atau seperti belang-belang di sekujur tubuhnya. Uwais hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Uwais ini adalah seorang pemuda yang sangat miskin yang tinggal berdua dengan ibunya. Sehari-hari ia bekerja sebagai pengembala domba milik tetangganya. Walaupun hidupnya tidak berkecukupan, namun Uwais sangat sayang dan patuh pada ibunya dan selalu mensyukuri apa yang dia dapatkan. Ibu Uwais juga seorang tunarenta yang buta dan lumpuh. Selama hidup, Uwais ini selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Dan suatu hari ibunya memanggil, "Uwais anakku, kemari sebentar, ibu mau ngomong." "Ada apa wahai ibu?" "Anakku Uwais, ibu ini sudah tua, namun ibu punya keinginan terakhir sebelum ibu meninggal." "Apa itu wahai ibu?" "Ibu jangan berkata demikian. Semoga ibu sehat selalu dan panjang umur. Sebelum ibu meninggal, ibu sangat ingin melaksanakan haji wahai anakku." Dalam hati, Uwais termenung sambil berpikir dan berkata, "Aku sangat ingin mewujudkan impian ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan berusaha keras mencari cara agar kita bisa sampai ke Makkah ibu dan melaksanakan ibadah haji berdua." Mendengar itu, ibunya pun menangis. "Oh, terima kasih nak." Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sambil menangis. Uwais pun pergi dan duduk termenung sambil berkata di dalam hati, "Ya Allah, bagaimana caranya hamba membawa ibu hamba pergi? Sedangkan kondisi ibu yang lumpuh dan buta, dengan jarak antara Yaman ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan onta ataupun kuda. Sedangkan aku, seekor domba pun aku tidak punya, apalagi onta." Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan ide. Dan keesokan harinya, Uwais bergegas menemui seorang pemilik domba yang dombanya sering ia gembalakan, bermaksud untuk membeli seekor domba untuk ia pelihara sendiri. Namun saat itu uangnya hanya cukup untuk membeli seekor anak domba saja. Setelah membelinya, setiap hari Uwais menggendong anak domba naik turun bukit. Orang-orang pun tertawa melihatnya. Orang-orang mengatakan, "Uwais sudah gila." Namun begitu, Uwais tidak mendengarkan cemoohan orang-orang. Saat ini yang ada di dalam pikirannya hanya ibunya. Hari-hari, bulan-bulan pun berlalu.
dan 8 tahun sudah ia menggendong domba turun naik bukit. Dan tibalah saatnya musim haji. Anak domba milik Uwais kini sudah besar dan gemuk, sampai memiliki berat 100 kilo. Dan Uwais sendiri pun menjadi pemuda yang tinggi kekar. Ototnya menjadi sangat kuat karena latihannya setiap hari, karena aktivitasnya selama ini menggendong domba turun naik bukit. Sekarang semua orang tahu dan sadar apa yang dilakukan Uwais selama ini adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Tiba saatnya Uwais membawa ibunya berangkat menuju Mekah. Ia lalu menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah, yang kita tahu perjalanannya sangat berat sekali, melewati gurun pasir, naik bukit, padang tandus. Dan subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Sesampainya di Mekah, Uwais pun tetap menggendong ibunya sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan di hadapan Ka'bah, Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Dan ibunya dari belakang pun menyahut, "Nak, bagaimana dengan dosamu? Kenapa kamu hanya memintakan ampun untuk ibu saja? Kenapa kau tidak mintakan ampun juga untuk dirimu?" Uwais menjawab, "Ibu, dengan terampuninya dosa ibu, ibu pasti akan masuk surga. Surga. Aku juga akan masuk surga, Bu. Namun cukup dengan ridho ibu saja." Allah pun mendengar percakapan ibu dan anak ini. Dan seketika penyakit yang diderita Uwais selama ini, yaitu belang-belang yang menempel di sekujur kulit dari Uwais, tiba-tiba hilang begitu saja, dan hanya tersisa di telapak tangannya saja, sebesar satu lingkaran kecil. Uwais pun bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. "Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menyembuhkan hamba." Dan setelah menyelesaikan ibadahnya, Uwais dan ibunya pun kembali ke Yaman. Tentu dengan menggendong kembali ibunya melewati jalan yang tandus, berpasir, dan sangat panas tentunya. Tidak beberapa lama sekembalinya dari Makkah, Uwais minta izin lagi kepada ibunya untuk berangkat ke Madinah. Kali ini ia ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai ibu, hamba ingin minta izin. Hamba ingin ke Madinah, ibu. Hamba ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar itu, ibunya pun mengizinkan dan menitipkan salam kepada Rasulullah melewati anaknya Uwais. "Salamkan ibu juga kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya anakku." Kemudian setelah mendapatkan izin dari ibunya, berangkatlah Uwais ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ia langsung mencari rumah Nabi. Setelah berkeliling-keliling Madinah, ia pun sampai di depan rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia melihat pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lalu mengetuknya sembari mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah."
Kemudian terdengar jawaban dari dalam rumah Nabi, jawaban seorang ibu, jawaban seorang istri, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau? Siapakah engkau, wahai saudaraku, dan hendak apa engkau kemari? Saya Uwais, saya dari Yaman, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf saudaraku, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang, dan entah kapan beliau akan kembali. Mungkin bisa sebulan ataupun lebih. Uwais mendengar itu sedikit kecewa, namun masih berlapang dada, dan mengatakan kepada Aisyah, kalau begitu saya tidak akan menunggu dan akan kembali saja ke negeriku. Namun saya memohon agar saya menitipkan salam kepada junjungan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamkan kepada beliau bahwa saya sudah kemari ingin berjumpa dengannya. Lalu kembalilah Uwais ke negerinya Yaman. Sedikit lesu dan tidak bersemangat karena Uwais tidak bisa berjumpa dengan Nabi. Uwais berjalan lunglai kembali menuju Yaman. Tidak beberapa lama setelah Uwais kembali, ternyata Rasulullah kembali pulang. Lalu Aisyah menceritakan tentang kedatangan Uwais yang mencarinya. Wahai Nabi, sesungguhnya sewaktu engkau pergi berperang, ada seorang pemuda yang mencarimu. Namanya Uwais. Oh ya, wahai istriku, saya mengenalnya. Jibril pernah menceritakannya. Sesungguhnya dia itu adalah seorang pemuda yang sangat terkenal di langit, seorang pemuda baik, seorang pemuda ahli surga, kata Nabi. Oh begitukah wahai Nabi? Apakah yang pernah ia lakukan sehingga ia bisa terkenal sampai langit ya Nabi? Kata Aisyah bertanya. Nabi pun menjawab, dia adalah orang yang sangat menyayangi dan sangat patuh terhadap ibunya. Dan di suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang berbincang-bincang dengan dua sahabatnya, yaitu Umar dan Ali, Nabi Muhammad bercerita tentang Uwais Al-Qarni, bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang sangat terkenal di langit ahli surga. Al-Qarni, nama yang disematkan di belakang namanya itu artinya adalah terkenal di langit. Dia adalah seorang pemuda yang sangat patuh kepada ibunya, yang sangat taat atas perintah ibunya, dan ia hidup hanya untuk mendapatkan ridho ibunya dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia dijanjikan surga, dan ia adalah seorang pemuda yang miskin, tidak punya harta sedikit pun, namun ia sangat disanjung-sanjungi oleh penduduk langit. Dari sini Nabi pun berpesan kepada
sahabat-sahabatnya. Bagi kalian wahai sahabat-sahabatku yang suatu ketika bisa berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Sungguh dia adalah orang yang mudah dijawab doa-doanya.